Ibu narasumber dan peserta dalam rapat koordinasi dengan LSM dukungan Global Fund tahun 2023. Bapak dan Ibu, latar belakang dalam kegiatan hari ini adalah dalam melaksanakan tugasnya, KPA bermitra dengan LSM di berbagai program di DKI Jakarta. Di antaranya, untuk sasaran populasi kunci dengan dukungan dari lembaga donor, salah satunya adalah Global Fund di tahun 2023. Melalui peran koordinasi diharapkan memperoleh data target serta indikator kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023 oleh LSM. Dengan koordinasi yang bersinergitas dan berkesinambungan, permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan bersama, serta dapat dirangkum rencana tindak lanjut program penanggulangan HIV/AIDS ke depan. Sehingga dapat tersusun kegiatan sesuai kebutuhan serta berdampak positif pada masyarakat DKI Jakarta dan diharapkan pencapaian Getting to Zero tahun 2030. Adapun tujuan kegiatan hari ini adalah terjalinnya koordinasi dan sinergitas yang berkesinambungan dalam kerjasama program penanggulangan HIV/AIDS dengan mitra kerja LSM. Yang kedua, terkoordinasikan dan memfasilitasi program yang telah dilaksanakan dan akan dilakukan oleh LSM, dukungan GF, ATM, komponen AIDS. Yang ketiga, terinformasi data hasil capaian serta identifikasi masalah di lapangan. Yang keempat, terjadinya kolaborasi yang bersinergitas antara KPA dengan LSM dalam pencapaian Getting to Zero tahun 2030. Bapak dan Ibu, peserta hari ini hadir dari unsur Dinas Kesehatan, Sudin Kesehatan 5 wilayah, KPAP dan KPA Kota atau Kabupaten, Ketua dan Korwil Forum LSM, Spritia, LSM Yayasan YPJ, Yayasan Pesona Jakarta, serta timnya. Narasumber kali ini dari LSM Yayasan Pesona Jakarta. Adapun agendanya akan kami mulai dengan pembukaan. Di sini penjelasan terkait agenda tujuan pelaksanaan sudah kami laksanakan. Nanti sambutan dan arahan juga. Lalu dilanjutkan dengan paparan dengan LSM terkait hasil capaian program, rencana program, strategi dan inovasi, diskusi kelompok, serta rekomendasi dan penutupan. Bapak dan Ibu, peraturan diskusi Zoom atau daring hari ini adalah satu, semua peserta harus dalam kondisi mikrofon mute saat host, moderator, dan narasumber bicara. Semua peserta dimohon menampilkan nama atau asal instansi. Pertanyaan, silakan diajukan dengan menulis dalam kolom chat dan tuliskan ditujukan kepada narasumber yang mana. Peserta diperbolehkan untuk bertanya lebih dari satu pada kolom chat. Atau peserta yang ingin bertanya bisa melakukan raise hand setelah semua narasumber presentasi ditujukan ke siapa. Mohon untuk peserta bisa aktif dalam sesi tanya jawab. Peserta yang bertanya diharapkan menyampaikan langsung pertanyaan kepada narasumber yang dimaksud. Link absensi akan share di kolom chat. Semua materi presentasi narasumber akan dikirimkan ke peserta setelah acara Zoom selesai di kolom chat. Baiklah Bapak Ibu, mari kita mulai acara dengan urutan pertama yaitu arahan dan sambutan serta pembukaan yang langsung dipegang oleh Dr. Taufik Ali Fuad sebagai Kepala Bidang Dukungan dan Layanan KPAP DKI Jakarta sekaligus moderator. Kepada Dr. Taufik, waktu saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Indrati dari KPA Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, baik dari KPA Provinsi, Kabupaten Kota, dan sekretaris ataupun stafnya yang sudah hadir, yang belum hadir, mudah-mudahan segera bisa melengkapi kehadirannya.
Bapak Ibu dari Dinas Studinkes, saya belum lihat kali ini, dan kawan-kawan dari LSM, saya lihat sudah ada beberapa orang. Jumlah peserta kita ini yang sudah tampil angkanya 23. Sebagaimana disampaikan oleh Bu Indrati, kegiatan kita ini adalah kegiatan untuk mengetahui apa yang sudah dilakukan pada tahun 2022 dan apa yang akan dilakukan pada tahun 2023. Sehingga kita bisa mengetahui, belajar, dan kemudian bisa bekerja sama, membantu, mendorong, mendukung kepada teman-teman khususnya dari LSM yang akan menyelenggarakan kegiatannya sebagaimana sudah ditargetkan oleh fundingnya masing-masing. Hari ini kita akan bicara dengan yang bersumber pendanaan dari Global Fund, dengan PR-nya adalah dari Piritia, dan SR subresipiennya dari YPI, dan SSR-nya YPJ, Yayasan Pesona Jakarta. Dan nanti kita bisa ikuti bersama apa yang dilakukan dan apa yang direncanakan, permasalahannya, kiat-kiatnya, dan apa yang mungkin bisa kita tangkap untuk bisa membantu rekan-rekan kita dari Yayasan Pesona Jakarta ketika melaksanakan kegiatannya dengan sasaran MSM dan transgender. Nanti kita lihat secara teliti. Bapak Ibu nanti punya kesempatan untuk menanyakan lebih dalam, mungkin menyampaikan saran atau melihat apa yang bisa lagi dilakukan agar program-program dan kegiatan khususnya yang akan dilakukan oleh kawan-kawan dari YPJ bisa mencapai targetnya dengan baik, sehingga pada waktunya sebagaimana kita tahu targetnya adalah tahun 2030 kita akan mencapai net zero. Dan sebelum sampai 2030 khusus DKI Jakarta kita punya kesepakatan sesama ASEAN untuk mencapai pada tahun 2027. Mudah-mudahan itu semua bisa terlaksana, dan karena ini tahunnya 2023, waktunya semakin dekat, tapi dengan kerjasama, dengan inovasi, dengan berkolaborasi, mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa tercapai. Sekali lagi terima kasih, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan bisa menulis di chat, bisa juga raise hand pada waktunya, nanti dipersilakan akan berbicara secara langsung. Itulah yang memberi gambaran kepada kita kegiatan apa yang akan kita lakukan. Untuk mengingat kembali beberapa waktu yang lalu, yaitu hari Senin tanggal 6 Maret, kita sudah melakukan pertemuan, tapi dengan PR yang dari IAC, dengan SR PKBI, dengan SSR-nya ada dari 4 teman-teman dari LSM, dengan sasarannya adalah PSP. Jadi sekarang hari ini kita dengan sasarannya MSM dan transgender. Untuk itu saya mengundang teman dari Yayasan Pesona Jakarta untuk dipersilakan menampilkan paparannya, dan dipersilakan untuk segera memulai. Ini ada beberapa nama, apakah Mas Edo yang akan presentasi atau siapa? Silakan. Iya, Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Taufik, Mas, banyak yang datang kali ini ya. Jadi ada Mbak Indrati, Bu Rita, saya lihat Mbak Debi, Mbak Otri, Pak Tri, Mbak Wiwi juga ada, dan bapak-bapak dan teman-teman KPA 5 wilayah DKI Jakarta. Kebetulan pada siang hari ini saya ditemani oleh
monep kami, yaitu si Agung dan Putra. Putra itu staf keempat, itu data entry kami. Jadi nanti kalau misalnya saya karena presentasinya itu saya lihat angka-angka dan agak banyak, nanti bisa gantian kami nanti. Kemarin sudah saya, ada Mbak Eli juga ya dari SRYPI, terima kasih sudah bergabung juga. Pada siang hari ini, kemarin saya sudah kasih paparannya dengan Mbak Debbie. Mbak Debbie bisa bantu buat share? Ya, terima kasih. Ya, kita mulai aja. Itu target capaian dan kegiatan atas dukungan dana Global Fund yang dijalankan oleh Yayasan Pesona Jakarta dari tahun 2022-2023. Jadi YPJ dapat atas dukungan dana Global Fund itu dari 2022 awal ya. Next Mbak Debbie. Ya, ini penjangkauan untuk LSL semester 1 di 2022. Jadi di sini kami tampilkan itu bukan 1 tahun, tetapi 1 semester sesuai dengan program yang kami jalankan. Jadi penjangkauan LSL per Januari sampai Juni itu Jakarta Pusat targetnya 1.300 di dalam 1 semester, tercapainya 1.844. Jadi capai target 142%. Jakarta Timur itu 1.560, mencapai target 1.506, itu 97% penjangkauannya. Jakarta Utara 1.040, capaiannya 1.227, 118%. Jakarta Barat 1.820, capaiannya 2.303, 127%. Dan Jakarta Selatan juga di 109%. Selanjutnya Mbak Debbie. Next, Mbak. Setelah ini, penjangkauan untuk yang LSL-nya semester 2 itu Jakarta Pusat targetnya 1.652, tercapai 1.765, 107%. Ini untuk yang semester 2-nya itu dari bulan Juli sampai Desember 2022. Jakarta Timur itu targetnya 1.353, capaiannya 1.419, 105%. Jakarta Utara 1.460, capaiannya 1.508, 103%. Jakarta Barat 2.197, capaiannya 2.500. Jakarta Barat ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu PL-nya itu lebih banyak. Tapi kita lihat di bawah ada jumlah PL baik LSL maupun PG, nanti kita lihat, sehingga dia targetnya juga lebih besar ya. 114% Jakarta Barat, Jakarta Selatan 1.383, capaiannya 1.580, 114%.
Selanjutnya Mbak Devi. Rujukan LSL semester 1 di 2022. Ini Jakarta Pusat, targetnya 1.105, capaiannya 1.315, 119%. Jakarta Timur 1.326, capaiannya 456, 34,39% di semester 1. Jakarta Utara targetnya 884, capaiannya 1.145, 130%. Jakarta Barat target 1.547, capaian 1.921, 124%. Jakarta Selatan 884, capaiannya 959, 108%. Selanjutnya, Mbak Dewi. Ya, temuan kasus dari jumlah yang tes di semester 1 2022 adalah sebanyak 179%. Jakarta Pusat itu 2,81%, Jakarta Timur 5%, Utara 1,74%, Barat 2,55%, dan Jakarta Selatan LSL-nya 80, temuan kasusnya 4,17%. Next, Mbak Dewi. Rujukan MSM semester 2 di 2022, ini ada Jakarta Pusat itu 110,38%, Jakarta Timur 110%, Jakarta Utara 111%, Jakarta Barat 109%, dan Jakarta Selatan 106%. Temuan kasus, ya. Rujukan LSL di semester 2 di 2022 itu Jakarta Pusat 110%, Jakarta Timur 109%, Jakarta Utara 110%, Jakarta Barat 109%, dan Jakarta Selatan 106%. Temuan kasusnya ini untuk yang temuan positifnya di semester 2 2022 itu sekitar 248 kelompok dampingan atau klien. Jakarta Pusat itu 5%, Jakarta Timur 5,7%, Jakarta Utara 4,7%, Jakarta Barat 2,8%, dan Jakarta Selatan 3,2%. Jangkauan TG atau waria semester 1 2022, ini kita lihat di bulan Januari sampai Juni, Jakarta Pusat itu 169 sekian persen, Jakarta Timur 77%, Jakarta Utara 113%, Jakarta Barat 108%, dan Jakarta Selatan 105 sekian persen. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya, Mbak Devi. Ya, ini untuk rujukan waria semester 1 di 2022, tadi jangkauannya, sekarang rujukan. Jadi ini yang dites di Januari sampai Juni,
Jakarta Pusat itu ada 111%, rujukannya. Jakarta Timur 61,54%, Jakarta Utara 151,54%, Jakarta Barat 99%, Jakarta Selatan 104%. Temuan kasus waria semester 1 2022 itu Jakarta Pusat ada 1, Jakarta Timur ada 1 di dalam satu semester, Jakarta Utara 6, Jakarta Barat 12, dan Jakarta Selatan 10. Rujukan waria semester 2-nya itu Jakarta Pusat 108,40%, Jakarta Timur 116%, Jakarta Utara 153%, Jakarta Barat 116%, dan Jakarta Selatan 118%. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, untuk waria di 5 wilayah DKI, kami PL-nya itu hanya ada 111, yang di Jakarta Barat itu ada 2. Jadi jumlah dari petugas lapangan untuk waria kami hanya 6. Jadi di setiap wilayah itu 1, di Jakarta Barat itu 2. Rujukan waria selanjutnya. Ya, rujukan waria semester 2-nya ini dari bulan Juli sampai Desember 2022 itu Jakarta Pusat 108,40%, Jakarta Timur 116%, Jakarta Utara 153%, Jakarta Barat 116%. Jadi Jakarta Barat kalau kita lihat itu targetnya 243. Kalau yang wilayah lain kecil, Jakarta Pusat 131, Timur 112, Utara 124, dan Jakarta Selatan 120. Karena di Jakarta Barat ini ada 2 PL untuk waria atau TG. Jakarta Selatan, ya. Temuan kasus untuk waria semester 2 itu Jakarta Pusat 60, Jakarta Timur 51, Jakarta Utara 54, Jakarta Barat 47, Jakarta Selatan 36. Ya, kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Sona Jakarta di tahun 2022 adalah itu rapat koordinasi setiap Senin via Zoom Cloud, itu rapat mingguan lembaga, itu kita lakukan setiap minggu. Itu adalah koordinasi untuk pencapaian target. Terus mobil PCT LSL 5 wilayah DKI Jakarta 2 kali pada semester 1. Terus mobil PCT TG 5 wilayah DKI 2 kali juga pada 1 semester. FGD MSM 5 wilayah itu 2 kali juga dalam 1 semester. FGD TG 5 wilayah 2 kali dalam 1 semester. Door to door 5 wilayah itu di bulan Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Door to door itu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, jadi kami itu dengan layanan itu jalan ke kos-kosan atau ke rumah-rumah kelompok dampingan atau klien yang sebelumnya sudah dikenal, atau sistemnya ketok pintu dari pintu ke pintu kos-kosan atau rumah, yang fungsinya itu adalah untuk mencari klien-klien yang susah datang ke layanan
atau tidak mau datang pelayanan atau klien-klien yang hidden. Gitu ya. Jadi door to door ini sangat membantu sekali kalau misalnya ada teman-teman LSL yang tidak mau pelayanan, maka kami datang ke rumahnya atau kos-kosannya bersama dengan layanan kesehatan setiap bulan. Kegiatan selanjutnya adalah case conference verifikasi data, itu 2 kali dalam 1 semester, hanya di 4 wilayah. Jadi wilayahnya itu wilayah Jakarta Timur, Pusat, Utara, dan Barat. Kalau di Jakarta Selatan tidak, karena kami berdomisilinya di daerah Jakarta Selatan. Ini fungsinya case conference verifikasi data ini mengundang RR atau data entry dari layanan untuk berkoordinasi. Biasanya kami undang RR layanan, KPA juga kami undang, ataupun dari Sudin ya. Kegiatan selanjutnya adalah mentoring and coaching, hotspot di 2 kali pada 1 semester. Mentoring and coaching ini kami datang langsung ke layanan, itu tidak semua layanan, hanya 1-2 layanan saja. Misal 1 kali kita jalan ke wilayah Jakarta Barat, ada 2 layanan yang kita datangi. Itu fungsinya adalah untuk verifikasi data dan melihat di sana apakah petugas lapangan atau koordinator lapangan kami sudah ada di sana, sudah dikenalkah di sana, sudah bekerjakah di sana, sama kita melihat data di sana sudah diinput atau belum, gitu. Fungsinya mentoring and coaching ini. Terus selanjutnya kegiatan pertemuan TB/HIV itu kami kemarin sudah lakukan di 4 wilayah juga. Kegiatan selanjutnya melakukan kegiatan OFT. Di program yang kami jalankan itu kami ada melakukan kegiatan OFT atau disebut screening HIV mandiri. Kalau di program kami namanya screening HIV mandiri atau SHM, itu masuk ke capaian rujukan, terus merujuk akses PrEP. Itu akses PrEP itu dijalankan di semester 2 kemarin, di 2022, itu baru mulai. Nah, dan kami sudah ber-MOU dengan semua puskesmas kecamatan di DKI Jakarta. Jadi kalau untuk program GF sendiri, itu kami di semua puskesmas kecamatan itu kami masukin secara mobile, secara bergantian dan giliran, dan itu sudah ber-MOU semua. Jadi PLKL kami bergantian incas di semua puskesmas kecamatan di DKI Jakarta. Next, Mbak Debbie. Ya, ini target di tahun 2023 yang sekarang kami jalankan baru 2 bulan ya. Jadi tetap kami menjalankan di 5 wilayah DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Timur, Utara, Barat, Selatan. Itu petugas lapangannya, koordinator lapangannya ada satu di setiap wilayah. Petugas lapangannya itu untuk SL-nya itu ada di Jakarta Pusat ada 5, Jakarta Timur ada 5, Jakarta Utara ada 5, Jakarta Barat ada 7, Jakarta Selatan ada 5. Untuk yang wariannya itu ada 1. Tugas lapangannya hanya di Jakarta Barat itu ada 2. Jadi total PL kami untuk yang LSL-nya 27 orang dan TG-nya itu hanya 6 orang. Target
penjangkauannya di semester 1, jadi 6 bulan dari Januari sampai Juni itu MSM-nya 1.250, kecuali Jakarta Barat 1.750 karena dia PL-nya lebih banyak. Untuk PG-nya juga begitu, jadi 160, hanya 160 satu semester. Untuk Jakarta Baratnya lebih banyak 320. Target tesnya ini yang rujukan Bapak-bapak Ibu-ibu, MSM-nya itu 600 semua untuk yang non CBS. Jadi ini kami ada dua cara untuk target rujukan, yaitu target non CBS dan CBS. Jadi ini yang non CBS ini yang dilakukan rujukan secara statis, dilakukan rujukan di waktu ada kegiatan yang dirujuk oleh PL, sedangkan yang target tes CBS ini yang dites pakai SHM. SHM ini yang pakai OFT. Terus jadi di layar utamanya nggak ada jom. Saya masukin jom keluar tuh. Oh ya. Ya, saya lanjut ya. PG ini untuk rujukannya 77 di Jakarta, semua 77 kecuali Jakarta Barat 154. Terus target yang tes CBS-nya ini untuk yang OFT ini berbeda-beda. Jadi target tes non CBS sama CBS-nya nanti digabung ini. Jadi total dari LSL itu untuk tes non CBS-nya 3.240 ditambah yang CBS-nya 2.038. Berarti untuk satu semester itu lebih dari 5.000-an. Untuk yang waria itu seperti itu juga 462 ditambah 278. Gitu. Lanjut Mbak Debbie. Ya, target penjangkauan dan rujukan semester 2-nya ini sama kayak tadi. Penjangkauannya itu untuk LSL 7.241 di 5 wilayah dan PG-nya 1.033. Untuk target tesnya ini LSL-nya 2.181 ditambah 1.358, untuk yang warianya 312 ditambah 187. Next, Mbak Debbie. Ya, ini capaian kami. Capaian kami di semester ini baru ada di bulan Januari dan Februari. Itu total ya, total masih berjalan soalnya ini saya tampilkan itu total 2 bulan, bukan total per bulan. Jadi targetnya ini 1.250 ini satu semester. Capaiannya sudah 636 untuk Jakarta Pusat, itu sudah 51%. Dan target pencapaian kami dari target sebenarnya setiap bulan itu hanya 20%. Jadi 20% itu di capaian bulannya udah lebih dari 100%. Kalau misalnya 20% itu di capaian bulanannya itu udah lebih dari 100%. Jadi Jakarta Pusat ini 51%, Jakarta Timur sudah 42% 2 bulan,
Jakarta Utara 43%, Jakarta Barat 48%, dan Jakarta Selatan 50%. Selanjutnya, Mbak Devi. Kalau mau bertanya boleh langsung aja Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Silakan dilanjut dulu Mas Edo. Oh ya, ya Pak Taufik. Penjangkauan TG atau waria itu Jakarta Pusat targetnya 160, Timur 160, Utara 160, Jakarta Barat 320, dan Jakarta Selatan 160 di satu semester. Itu capaian kami 2 bulan sudah 46% untuk Jakarta Pusat, Timur 54, Utara 57, Barat 64, Jakarta Selatan itu 49%. Ini untuk capaian HCT atau rujukan untuk yang LSL-nya itu targetnya 600, kecuali Jakarta Barat itu 840, capaiannya sudah Jakarta 55%, 42, 45, 61, dan 57%. Untuk yang reaktif, temuan Januari Februari itu sudah ada yang LSL-nya 19, 25, 9, 18, 14 ya. Capaian rujukan TG sama ya Ibu-Ibu, tadi Jakarta Pusat, Jakarta mana tadi di atas. Nah, yang 154 ini adalah Jakarta Barat, itu capaiannya sudah 26%, 40%, 55, 66, dan 53%. Untuk temuan kasus TG ada 3%, 3 jadi 10%, ada 7 dan 2. 2 wilayah lagi masih 0. Target capaian OFT atau screening HIV mandiri itu ya, screening HIV mandiri itu Jakarta Pusat targetnya 390, Jakarta Timur 413, Jakarta Utara 344, Jakarta Barat 547, dan Jakarta Selatan itu 344. Sudah capaiannya sudah Jakarta Pusat 141, Jakarta Timur 123, Jakarta Utara itu 137, Jakarta Barat 211, dan Jakarta Selatan itu 112. Jadi 36%, 30%, 40%, 39%, dan 35%. Jadi OFT ini sendiri satu bulan itu sudah kami hitung setiap PL itu dia hanya 15 satu PL 15 tiap bulan. Next, Mbak Debbie.
Ya, target dan capaian OFT untuk TG-nya Jakarta Pusat 46, Jakarta Timur 46 targetnya, Jakarta Utara 46 juga, kecuali Jakarta Barat 94. Itu capaiannya sudah ada 52%, 80 untuk Timur, 80 untuk Utara, Barat 57%, dan Selatan 54%. Ya, ini yang kegiatan yang kami lakukan di 2023 di semester 1 ini. Ada Dokling MSM 5 wilayah, itu BL26, ada Dokling Waria 5 wilayah, FGD MSM 5 wilayah, FGD PG 5 wilayah, door to door setiap bulan 5 wilayah, pertemuan FGD Prep itu BL35, pertemuan OFT ada juga, hanya satu kali di dalam satu semester. Ada case conference 4 wilayah, pertemuan TBHIP BL 102, dan kami dari 2022 itu ada satu CBC yang kami sewa, Community Based Center, itu adalah tempat berkegiatan atau berkoordinasi, adanya di wilayah Jakarta Timur, itu di samping yang Kejaksaan Jakarta Timur, itu kami ada satu CBC, dan ada penambahan lagi di bulan Maret ini CLO. Jadi itu CLO itu ada staf pencatatan kasus dan mengelola media sosial untuk YPJ. Ya, terima kasih. Itu kira-kira paparan dari kami. Kalau ada yang ditanyakan, boleh. Baik. Terima kasih Mas Edo. Bapak Ibu, tadi kita sudah lihat paparan dari YPJ untuk kegiatan tahun 2022 dan kegiatan tahun 2023 serta rencana pada tahun 2023. Ada yang tercapai, ada yang tidak tercapai 100%, dan ada kegiatan-kegiatan yang akan dikerjakan, sudah dikerjakan pada tahun 2022 dan rencana pada tahun 2023 dengan sedikit variasi. Sudah ada chat di kolom chat, pertanyaan itu dari Dinas Kesehatan. Selamat datang, selamat bergabung Dr. Rahmat Aji Pramono dari Dinas Kesehatan. Udah ada pertanyaan dan saran, Mas Edo. Saya langsung bacakan. Sarannya adalah untuk ke depan grafiknya lebih baik lagi. Grafik yang sudah dibuat. Grafik persentase bentuknya titik, jadi secondary axis. Ya, itu ada saran untuk tampilan presentasi. Ada pertanyaan, yaitu apakah target rujukan dalam angka atau persentase sesuai penjangkauan? Silakan Mas Edo. Oke. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Itu grafik persentase bentuk titik ya. Ya, nanti diperbaiki ya, karena itu saya ngambil dari laporan bulanan kami, laporan semester kami yang biasa kami pakai. Jadi grafiknya itu memang itu yang biasa kami pakai. Selain grafik itu kan ada tabel-tabel biasanya. Jadi di atasnya ada tabel-tabel dulu, baru grafik. Jadi itu yang biasa kami pakai untuk laporan bulanan atau laporan semester gitu ya. Nanti kalau misalnya
memang kurang bagus, nanti kami perbaiki untuk next ke depannya. Oke, untuk apakah target rujukan dalam angka atau persentase sesuai penjangkauan? Target rujukan sesuai penjangkauan. Jadi ya kalau menurut kami sih sesuai ya. Jadi penjangkauan misalnya lebih banyak, ada 6.000 tadi, 6.000-an di dalam satu semester, itu rujukannya itu kira-kira untuk yang LSL-nya 5.000-an. Gitu ya. Jadi dijangkau dulu, setelah dijangkau itu dirujuk. Itu ya Pak Rahmat. Ya, jadi yang kedua itu ditanya, ada target penjangkauan, Ya. kemudian ada target rujukan. Nah, apakah itu rujukan tersebut mengacu pada penjangkauan? Tadi sudah dijawab. Tapi mungkin Dokter Pramono bisa memperjelas apa yang dimaksud. Kalau bisa, silakan sambil menunggu pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu. Dokter Pramono. Baik, kalau belum ada, jadi silakan sambil menunggu kesiapan Dokter Pramono. Ya, silakan Dokter Pramono. Saya lagi di jalan, nanti dulu ya. Bentar ya. Oke, hati-hati. Baik, jadi kalau kita lihat kegiatannya menyangkut kepada transgender dan MSM. Presentasi dari yang saya ikuti dari Mas Edo, itu untuk MSM itu penjangkauannya itu untuk semester 1 dan semester 2 tahun 22 tuh semua bisa tercapai presentasinya. Tetapi rujukannya di semester 1 Jakarta Timur yang tidak mencapai. Ya, karena gini Pak Taufik, sebenarnya mencapai target Jakarta Timur, hanya memang kemarin itu Jakarta Timur ini dia banyak merujuk ke wilayah lain sehingga menjadi capaian wilayah lain. Jadi dia menjangkau di daerah timur, tetapi kelompok dampingan atau kliennya itu tidak mau tes di daerah Jakarta Timur, dia ke wilayah lain. Memang kemarin ada Mbak Eni juga di sini, itu menjadi kendala kami kemarin di semester 1. Sehingga pas keluarin datanya itu di timur itu kecil. Oke, baik. Dan kita lihat angka rujukan dari hasil rujukan tersebut dilakukan tes untuk MSM, ditemukan kasus baru di 5 wilayah, angkanya bervariasi. Sedangkan untuk transgender penjangkauannya untuk tahun 22 semester 1 juga tidak tercapai untuk Jakarta Timur. Semester 2 jangkauannya tercapai semua. Rujukannya untuk tahun 22 transgender Jakarta Timur dan Jakarta Barat tidak mencapai target. Sedikit di bawah target. Dan hasil transgender ditemukan itu baru. Jadi kalau untuk capaian di program atas dukungan dana GF itu kalau sudah mencapai 80% itu sudah mencapai target di atas 80%. Oke, jelas ya. Jadi kalau di atas 80 dianggap sudah berhasil, tapi hitung-hitungan tetap berdasarkan angka 100%. Berikutnya ada pertanyaan lanjutan ini Mas Edo, dari Dennis Baroni di mana nih Dennis sekarang nih? Dia pertanyaannya begini, Edo. Hasil penjangkauan tahun 2023, apakah penjangkauannya orang yang sama di tahun 2022? Nah, bisa. Ini bisa jadi bisa sama ya?
Ya, bisa sama Pak Taufik karena kita menjangkau itu sekarang ini harus menjangkau di dalam satu semester itu orang yang satu kelompok dampingan atau klien itu harus diberikan informasi itu minimal 3 kali sekarang. Jadi siapapun itu di lapangan PL itu harus memberikan informasi 3 kali dulu, baru dia boleh melaporkan penjangkauan. Dan itu boleh siapapun boleh dijangkau kalau untuk penjangkauan ya. Semua siapapun baik di 2022 maupun di 2023 siapapun boleh dijangkau. Gitu. Jadi kalau misalnya rujukan lain lagi. Kalau rujukan itu di program kami itu minimal 6 bulan. Jadi 6 bulan dia tes, 6 bulan plus 1 dia baru boleh kami laporkan. Kalau misalnya di layanan kan dia 3 bulan ya, 3 bulan plus 1 dia sudah bisa melakukan tes kembali. Tetapi kalau di kami itu 6 bulan kalau rujukan. Jadi itu untuk yang masih negatif ya? Iya, yang masih negatif ya. Ya, oke. Jadi kalau pertanyaannya Mas Denny saya teruskan ini yang semester 1 2022 bisa juga dijangkau di semester 2 2022 ya? Ya, karena penjangkauan Pak Taufik. Penjangkauan siapa Ya, oke. aja walaupun baru 1 minggu dijangkau, boleh dijangkau lagi, dikasih informasi. Sebanyak-banyaknya minimal di dalam sebelum kita melaporkan itu minimal 3 kali. Jadi kalau misalnya dijangkau banyak itu akan lebih bagus gitu. Dan ini akan cara tersebut diteruskan pada tahun 2023 ya? Ya. Nah, saya ada pertanyaan mengenai target di 2023 tadi. Tadi ada kolom PWID tapi angkanya tidak ada. Kenapa ya itu? Piwit kami tidak, Piwit itu YMM Pak Taufik. Oh ya, jadi sebetulnya itu harusnya dihilangkan dari tabel presentasi ya? Boleh, boleh. Jadi ya itu tadi, ini presentasinya saya ambil dari laporan bulanan sama laporan semester. Jadi masih banyak keterbatasan. Ya. Udah bagus kok. Cuma kita untuk lebih yakin, lebih jelas maksudnya apa. Baik Bapak Ibu, silakan kalau masih ada pertanyaan lanjutan yang bisa Bapak Ibu sampaikan. Saya kalau lihat selintas dari capaian tadi ada sedikit masalah di Jakarta Timur ya pada tahun lalu, tapi ada penjelasan tadi dari Pak Edo. Nah, mudah-mudahan pada tahun 2023 itu bisa teratasi. Baik, Bapak Ibu, belum ada dari Jakarta. Silakan. Pak Atma sudah membuka. Ada pertanyaan Pak Atma? Ada pertanyaannya. Mohon di KPU Utara mohon dapat penjelasan tentang target dan strategi 2023-nya apa nih? Kalau lihat data-data yang tadi kayaknya masih stabil ya. Target dan strategi 2023 ada nggak? Sudah disusun belum? Itu aja sih pertanyaannya. Makasih Pak Taufik. Ya, terima kasih. Jadi Pak Edo, walaupun Anda sudah tampilkan rencana tahun 2023 untuk provinsi, mungkin ada rincian untuk Jakarta Utara. Pak Atma ingin tahu. Silakan Mas Edo. Halo? Ya, makasih Pak Taufik. Ya, bisa diikuti ya pertanyaannya? Iya, target
untuk tahun 2023 itu untuk semester 1 itu target penjangkauannya Jakarta Utara itu 1.250 untuk yang LSL-nya, untuk yang PG-nya Jakarta Utara itu 160 targetnya. Mungkin bisa disampaikan upaya yang akan dilakukan mencapai target tersebut spesifik untuk Jakarta Utara. Misalnya di sini sudah ada petugas lapangannya, jumlahnya, dan sebagainya. Betul. Selain yang jadi kami untuk mencapai target penjangkauan dan rujukan ini, kami selain melakukan kegiatan yang bersifat meningkatkan capaian penjangkauan dan rujukan, nah itu kita ada secara statis dia jangkau dan secara statis dia dampingi kelayanan. Ada juga yang dijangkau melalui kegiatan OFT atau SHM. OFT ada juga kegiatan yang dilakukan di waktu melakukan kegiatan. Jadi kami, Pak Taufik, ada kegiatan namanya FGD untuk LSL dan Waria. Itu di waktu FGD itu, di waktu melakukan FGD itu kami ada melakukan tes HIV. Ya, Mas Eda. Ya, jadi pada waktu FGD tadi ada melakukan untuk tes juga. Misal kami mengundang 20 kelompok dampingan atau klien itu dites. Selanjutnya melakukan dockling. Dockling itu setiap melakukan kegiatan dockling kami mengajak kelompok dampingan 30 orang untuk melakukan tes HIV. Selanjutnya ada juga door to door. Door to door itu kami dari rumah atau ke kosan kelompok dampingan itu juga bisa meningkatkan capaian kami itu untuk rujukan dan penjangkauannya. Selain itu ada kegiatan PrEP juga. PrEP ini kalau misalnya dites negatif itu bisa diajak untuk PrEP. Itu PrEP ini jadi Pak Taufik, PrEP ini sangat baik sekali menurut kami untuk mengajak kelompok dampingan itu untuk ikut PrEP ya. Jadi biar mereka tidak biar tidak secara double dia pencegahan untuk HIV kan PrEP ini. Jadi selain kondom dia kalau konsumsi PrEP, kalau istilahnya double dia untuk melindungi dirinya dari HIV. Nah cuman kalau PrEP ini dia ada tes dulu sebelumnya, di awal dia tes. Kalau dia non reaktif atau negatif itu bisa dia PrEP. Dan pelaksanaan PrEP-nya ini per 3 bulan juga dia tes terus. Jadi melihat istilahnya dia masih negatif atau malahan positif dengan PrEP ini. Karena dia minumnya tidak bagus gitu kan, bisa dia positif. Karena kebanyakan kelompok dampingan di luar sana, dia anggap minum PrEP itu dia nggak perlu pakai kondom. Padahal kan IMS kan bisa masuk gitu kalau nggak pakai kondom, ya kan? Ya. Nah itu, jadi memudahkan kami juga sebenarnya dengan mengajak mereka PrEP ini, bisa kita tes per 3 bulan sekali hanya itu.
Itu Pak Taufik. Baik, selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat dari KPAK Jakarta Pusat nih. Ibu Wiwi. Pertama dia tanya berapa jumlah petugas lapangan yang melaksanakan program di Jakarta Pusat. Tadi sudah ditampilkan, mungkin bisa dibantu Ibu Debbie PowerPoint yang itu. Pertanyaan kedua itu dari Jakarta Pusat, Bu Wiwi, juga Pak Edo. Ya. Bagaimana strategi kerja untuk menjawab pencapaian target menjadi maksimal, baik penjangkauan maupun tes HIV dan penemuan kasus HIV? Ya. Silakan Mas Edo. Ya, pertanyaan 1, Mbak Wiwi, berapa jumlah petugas lapangan yang melaksanakan program di Jakarta Pusat? Petugas lapangan di Jakarta Pusat itu untuk yang LSL-nya itu ada 5, hanya 5 orang. Terus untuk yang warianya itu 1 orang. Jadi totalnya 6 ya di Jakarta Pusat. Terus strategi kerja untuk pencapaian target maksimal yaitu kerja yang sesuai dengan program yang dijalankan. PL-PL-nya itu banyak kenal secara virtual outreach dengan kelompok dampingan. Jadi kami kan selain menjangkau statis atau temu tatap muka, itu ada juga secara virtual outreach. Jadi secara virtual, misal di aplikasi-aplikasi LSL, itu kayak di Hornet, di Grindr, di Facebook komunitas, gitu, gabung di Facebook komunitas, Instagram komunitas, itu kita mengajak mereka untuk tes dan memberikan informasi di situ, sehingga capaian target kita menjadi maksimal dan kelompok dampingan, terutama yang LSL itu, banyak yang ikut mendapatkan informasi dan ikut untuk tes. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Jakarta Pusat. Selanjutnya dari KPAK Jakarta Selatan, Sekretaris KPAK Jakarta Selatan, Pak Tri Wicaksono. Ada beberapa pertanyaan nih Pak. Ada 5. Saya baca satu dulu ya. Dari target 2023, penjangkauan untuk MSM, capaian Januari-Februari baru 50%. Untuk transgender baru 57%. Ya. Apa kendalanya? Ya. Tahun 2023. Ya. Yang nomor 1 dulu. Nah, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu itu nggak ada kendala sebenarnya. Jadi ini baru 2 bulan. Kalau kita hitung di 6 bulan, itu kan 1 semester 6 bulan. Ya. Kalau misalnya kita 1 bulan itu hanya 20%, itu kita sudah mencapai target di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Mei sudah 100% kita. Jadi kalau kita hitung di setiap bulan itu kami menargetkan 20% dari target yang ada. Ini baru 2 bulan ya. 2 bulan itu yang MSM-nya 50%, berarti sudah lebih 10%. Untuk yang waria TG-nya itu 57%, udah lebih dari 40%. Gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada kendala ya Pak Tri. Jadi alhamdulillah sih kami sudah 2 bulan ini sudah mencapai target yang kami targetkan itu, yaitu setiap bulan 20%. Maksud saya gini Bang Edo. Boleh dok? Ya, silakan Pak Tri. Jadi gini, di bulan Maret April kan sudah masuk bulan Ramadan. Walaupun hitungan Bang Edo itu kan di Januari Februari sudah 50%. Maksud saya mengantisipasi bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri kan pasti ada penurunan gitu ya. Apakah itu sudah diperhitungkan gitu? Artinya speednya itu mohon
dipercepat di bulan-bulan apa saja kira-kira menghindari bulan Ramadan dan Idul Fitri gitu. Ya, oke. Begitu maksudnya rupanya, Pak Edo. Jadi Oh gitu. Oke. targetnya kan target 1 semester. Dibandingkan dengan capaian 2 bulan pertama sebetulnya sudah bagus. Tetapi kita tahu biasanya itu pada bulan-bulan Ramadan dan Idul Fitri biasanya agak menurun capaian. Apakah itu sudah masuk dalam strategi pencapaian target, sudah diperhitungkan? Silakan, Mas Edo. Ya, Pak Taufik. Jadi biasanya kami kalau untuk DKI Jakarta sendiri, kalau untuk puasa Idul Fitri tentu itu ada penurunan pasti ya, karena banyak kelompok damping atau klien itu yang tidak mau dirujuk untuk tes, tidak mau untuk mengikuti kegiatan kita karena mereka puasa, tentu itu ada penurunan biasanya. Jadi itu juga sudah kami kendala-kendala itu kami perhitungkan ya. Nah, cuman sepertinya kalau kendala itu untuk DKI Jakarta kayaknya enggak ya. Oke. Ya kalau misalnya memang menurun, mungkin menurun sedikit gitu, karena ada cara-cara kayak melakukan OFT itu ya, OFT yang di mulut. Nah, terus kalau misalnya yang tes itu yang hanya mengeluarkan di jari gitu kan. Nah, itu ada cara-cara dan strategi tersendiri, Pak Taufik. Ya. Mudah-mudahan sih kendala itu mungkin ada penurunan, tapi kendala-kendala itu mungkin nggak terlalu kalau di DKI Jakarta ya. Ya. Jadi saya menyimpulkan sudah diperhitungkan strategi untuk mencapai target di semester 1. Ya. Naik turun sudah dihitung sehingga nanti pada akhir semester tidak ada masuk alasan bahwa target tidak tercapai karena adanya Ramadan dan Idul Fitri karena sudah diantisipasi. Gitu kira-kira bayangan saya. Ya, oke. Jadi begitu Pak Tri. Ya. Biasanya sih kita antisipasinya di bulan Mei. Kalau misalnya di Mei itu capaian persentase dari capaian kita itu agak belum mencapai target atau kurang dari 80%, nah itu kita genjot di bulan Juninya Pak Taufik. Oh, semester berikutnya jadi? Ya, enggak. Jadi di bulan Juninya itu kan Juni. Targetnya itu 20 kan. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, kita lihat lagi di bulan Mei itu apakah sudah mencapai target atau belum. Kalau misalnya belum, udah balik lagi nih. Oke. Di bulan Juninya kita kejar lagi, gitu. Ya. Oke, bagus. Baik, terima kasih. Ini masih ada pertanyaan lanjutan dari Mas Denny Baroni. Tanyanya begini, dari jumlah target penjangkauan, berapa persen yang harus dirujuk? Karena Mas Baroni melihat katanya persentase yang ditampilkan di paparan hanya persentase capaian yang dirujuk, bukan target yang harus dirujuk. Apa betul pengamatannya Mas Baroni begitu? Silakan Mas Edo. Ya, dari tampilan tadi kita udah ada target jangkauan dan rujukan yang kita tampilkan tadi ya. Ya. Jadi di dalam presentasi tadi sudah ada target penjangkauan dan target rujukan. Ya, yang jadi dijangkau nanti dirujuk, tapi dirujuk itu mungkin targetnya sebetulnya seluruhnya ya, tidak harus persentase 50% begitu. Kalau bisa seluruhnya yang dijangkau dirujuk, barangkali begitu maksudnya Mas Edo. Enggak juga sih Pak, kalau misalnya
dijangkau itu kalau misalnya kliennya nggak mau dirujuk, kan ada juga yang seperti itu. Iya, Jadi tapi kendala, upayanya dilakukan terhadap seluruh yang dijangkau kan? ya kalau itu. Jadi Ya. siapa yang dijangkau itu semaksimal mungkin kita harus rujuk. Tetapi Ya. kalau misalnya mereka yang dijangkau tidak mau dirujuk, nah itu istilahnya suka duka kita menjangkau di lapangan itu nggak gampang sebenarnya ya Pak Taufik. Jadi Ya. kita jangkau dulu dia, kasih informasi dulu, belum dia ngasih nama, belum dia ngasih tanggal lahir. Kita jangkau lagi, kita lakukan pendekatan lagi, baru ngasih nama di media sosial. Namanya misalnya si A, dia kita jangkau lagi, rujuk lagi, baru ngasih nama. Kita jangkau, rujuk lagi, baru ngasih nomor telepon. Itu juga belum tentu dia mau dirujuk. Nah, terus kita jangkau lagi gitu. Nah, kalau misalnya dia mau dirujuk, kebanyakan klien-klien itu kalau kita jangkau secara media sosial, dia udah ada keluhan IMS, itu malahan lebih mudah. Dia datang sendiri dengan kita. Saya ada keluhan, saya pengen ada pengobatan, itu ya Pak Taufik. Ya. Jadi dijangkau itu belum tentu dirujuk. Ada juga yang kita jangkau sekali, dia langsung mau dirujuk, mau dites, ada juga. Tapi ada juga yang sulit. Baik, baik. Terima kasih. Mas Edo, ini ada yang menarik buat saya. Untuk kegiatan di tahun 2022, ya, di poin 11 itu dinyatakan sudah ber-MOU dengan semua puskesmas kecamatan di DKI Jakarta. Ya. Jadi mungkin maksudnya kecamatan yang di darat, bukan di Pulau Seribu. Bagaimana nih kiatnya bisa mendapat bahwa semua sudah dapat MOU? Itu satu. Kedua, apakah untuk tahun 2023 perlu ada MOU baru atau ini berlaku untuk 2023? Nanti ini bisa dikonfirmasi kepada Dr. Rahmat Haji Pramono yang kita persilakan nanti. Silakan Mas Edo. Ya, jadi kita di 2022 itu alhamdulillah sudah ber-MOU semua di puskesmas kecamatan DKI Jakarta, karena memang kita Global Fund itu memang didaulat untuk masuk ke semua puskesmas kecamatan seluruh DKI Jakarta, Pak Taufik, untuk yang Global Fund-nya. Jadi semua kita sudah ber-MOU, MOU-nya itu ada semua di kami di EPJ. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya mau lihat MOU-nya. Selain di puskesmas kecamatan, juga kami telah ber-MOU dengan rumah sakit kalau di timur seperti rumah sakit Esnawan Antariksa, Polri gitu. Dan di wilayah-wilayah lainnya gitu, kami sudah ada MOU juga kalau memang di situ ada dampingan kami. Kalau yang puskesmas kecamatan itu kan harus ada MOU. Nah, tetapi kalau yang di rumah sakit itu kalau memang ada dampingan kami, baru kami melakukan MOU, Pak Taufik. Nah, untuk di 2023 ini MOU-nya sudah ada MOU kira-kira 80% dan ada juga yang belum. Ada seperti ada 1-2 itu yang MOU-nya belum ditandatangani, tapi kami berusaha untuk melakukan MOU semua, Pak Taufik. Jadi tahun 2023 diperbarui ya? Diperbaharui setiap tahun. Oke. Baik, Bapak Ibu, dari yang lain, persilakan kalau ada pertanyaan, baik dari KPA Provinsi, KPA Kabupaten Kota.
atau dari yang lain? Dari Izin, YPI Dr. juga Taufik. kalau silakan. Siapa nih? Wiwi dok, mau nanya nih Oh, Mas iya. Edo. Ya, makasih Dr. Taufik. Mas Edo, hari ini paparannya terkait LSL dan PG ya. Yang saya dengar, yang setahu pengetahuan saya, selain itu dari program GF-nya ada yang dukungan untuk program yang lain, termasuk paralegal kalau nggak salah. Apakah itu juga tidak masuk ke bekerja sama juga atau tidak dipaparkan? Itu kenapa Mas? Terima kasih. Baik, silakan Mas Edo. Paralegal ada termasuk dari GF juga nggak untuk YPJ? Ya, itu termasuk Global Fund juga. YPJ dapat juga program itu. Itu CSSHR namanya untuk human rights. Jadi itu paralegal untuk catatan kasus dan capacity building yang lain itu memang kami ada juga dari tahun 2022 awal juga sampai sekarang masih ada. Nah, kemarin saya sudah koordinasi dengan Mbak Debbie. Ya, kata Mbak Debbie, nanti mungkin ada lagi pertemuan yang terkait dengan CSSHR tersebut. Kalau untuk yang hari ini hanya yang untuk penjangkauan saja. Untuk yang global fund-nya, yaitu Mbak Wiwi. Oke. Terima kasih. Ya. Mohon izin Kasih, Dr. terima Taufik menambahkan, saya sudah komunikasikan karena untuk yang HR yang paralegal ini ada 2 LSM yaitu Karisma dan YPJ. Jadi kita sudah memisahkan tanggalnya supaya tidak bingung nanti diskusinya hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Devi. Baik, nanti kita akan ketemu lagi Mas Edo dengan topik paralegal CFHR. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan lagi, apakah Dokter Mono sudah siap? Silakan Dokter Mono. Ya, baik, terima kasih Dr. Taufik. Aku mau nanya satu aja tentang kejadian tadi yang untuk penjangkauannya di Jakarta Timur bagus, tapi rujukannya ngedrop gitu ya. Nah, tadi alasannya sebenarnya dirujuk ke kota lain. Nah, ini apa sih penyebabnya? Apakah memang karena Popunnya yang nggak mau ke Jakarta Timur atau gimana? Karena kan penjangkauannya kan berarti ada di timur ya, berarti kan ketemu si populasi kunci ini di timur, terus rujuknya ke kota lain, berarti kan perjalanannya malah lebih jauh gitu ya daripada ke puskesmas yang di timur. Kira-kira penyebabnya kenapa dan untuk meminimalisir itu bagaimana ya? Karena ini kan tadi jadi jelek ya capaian kotanya gitu kan, yang di timur rujukannya jadi turun. Nah, ya harusnya sih kalau emang dijangkau di timur bisa dirujuknya ke timur juga nih. Nah, kira-kira ada nggak sih cara biar bisa seperti itu? Jadi nggak harus pindah kota, karena kan perjalanan si pasien akan lebih jauh ya kalau pindah kota seperti itu. Ini aja dulu Dr. Taufik. Ya, terima kasih Dokter Mono. Silakan Mas Edo. Ya, terima kasih Dr. Mono. Yaitu kendala kami memang di semester 1 2022 itu memang itu sudah dibahas dengan SRYPI, dengan Spiritia juga, kenapa kok rujukannya itu rendah banget, sedangkan per PL-nya itu sudah mencapai target, otomatis dia kan sudah merujuk sesuai dengan targetnya, tetapi tidak masuk di wilayah Jakarta Timur. Karena alasannya PL-nya di semester 1 itu banyak kelompok dampingan atau klien yang tidak tesnya di Jakarta Timur. Jadi mereka penjangkauannya di Jakarta Timur, tetapi tidak tes di Jakarta Timur, malahan menyebar ke 5 wilayah DKI. Itu memang kesalahan kami, mungkin juga koordinator lapangannya kurang berkoordinasi atau bagaimana. Setelah dilihat di akhir semesternya, sudah mendekati akhir semester,
itu memang hasil rujukannya rendah sekali untuk Jakarta Timur dan bukan pada tempatnya gitu. Misal dia menjangkau di daerah timur, ternyata dia dapatnya orang-orang yang ada di daerah Jakarta Barat atau daerah Jakarta Selatan, Pusat, dan Utara gitu, nyebar. Nah, yang memang kalau kami menjangkau memang seperti itu, Dr. Mono, jadi kami menyebar di seluruh DKI Jakarta, gitu. Tapi kami untuk mengajak tesnya itu tidak memaksa juga harus di Jakarta Timur, gitu. Karena di wilayah lain juga ada banyak juga gitu di wilayah lain yang tesnya itu di wilayah lain juga. Tetapi kebetulan di Timur ini yang persentasenya memang agak-agak banyak ya rujukan atau tesnya yang di wilayah lain. Gitu. Oke. Jadi sebetulnya terjadi di daerah lain, hanya di Jakarta Timur perpindahan ini menyebabkan prestasinya jadi anjlok. Ya, terus Pak Taufik, karena ini menjadi masalah kemarin di semester 1, jadi saya juga sebagai koordinator SSR-nya mengultimatum Jakarta Timur dan wilayah-wilayah lainnya, kalau misalnya kalian menjangkau di wilayah kalian, itu mulai sekarang harus diusahakan untuk tes dan rujukan di wilayah mereka masing-masing, Pak Taufik. Karena mungkin waktu awal-awal itu mungkin lagi kurang terlalu fokus juga kali ya. Jadi untuk sekarang dari semester 2 itu sampai sekarang ya alhamdulillah sudah bagus sih setiap wilayah gitu. Ya, di sini hadir dari KPAK Jakarta Timur. Dr. Taufik, nambahin dikit. Silakan Pak Mano. Ya, baik. Terima kasih Mas Edo. Jadi ini sebenarnya waktu kita melakukan monef tes and treat ya. Jadi ada beberapa puskesmas itu yang tes and treat-nya kelihatan jelek gitu ya. Dia menemukan positif, tapi nggak inisiasi di puskesmas itu gitu. Terus saya tanyakan kan. Nah ternyata dari keluhan dari puskesmas ini adalah banyak populasi kunci LSL itu yang jauh gitu. Maksudnya dia di timur, kerjanya juga gini ya, ketemunya nih di tesnya di utara gitu ya. Rumahnya nggak di utara, kerjanya juga nggak di utara gitu ya, tapi dibawanya ke utara kan ini kan dari sisi lain kan kasihan ya kalau pasiennya harus inisiasi RV-nya di utara karena kan dia nggak deket situ, jauh gitu. Dan padahal pas ditanya ya udah pindah ke sana mau nggak, RV-nya mau gitu. Artinya kan sebenarnya bukan karena pasien sih menurut saya jadi ya. Jadi ini menurut saya sih jangan sampai begini lagi lah kalau bisa. Nih, carilah lokasi yang pasiennya ini enak untuk akses layanan gitu ya. Agar kan kalau dia positif panjang nih urusannya, dia harus akses RV atau kalau memang negatif dia akses PrEP gitu ya. Jadi carilah yang gampang diakses oleh si ODIF-nya atau bukan ODIF ya, populasi kuncinya ini. Mungkin itu Dr. Taufik, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi itu usulan yang layak dipertimbangkan dan diantisipasi oleh Mas Edo, merupakan materi ketika ada pertemuan dengan para PL-nya. Ya, makasih Dr. Muhammad. Nanti kita lihat dari gambaran capaiannya tahun 23. Ada yang menarik nih, saya kalau perhatikan target-target tahun 2023 untuk MSM maupun transgender ya, Mas Edo. Target 2023 tuh kalau melihat angka-angkanya ini saja, angka absolut ya, mestinya tercapai nih. Karena saya lihat target tahun 23 itu lebih kecil dari target tahun 23, bahkan lebih kecil dari capaian tahun 22. Jadi target tahun 2023 lebih kecil daripada target tahun 22, bahkan lebih kecil dari capaian tahun 22. Secara umum nih saya lihat lintas untuk MSM maupun transgender. Mudah-mudahan nanti bisa dimonitor.
Itu saya bandingkan angka-angkanya. Ya, Mungkin sudah Bapak. masuk dalam pantauan Pak Edo. Ya benar. Jadi memang di tahun 2023 ini targetnya agak lebih menurun sedikit. Ya mudah-mudahan insya Allah akan mencapai target. Gitu. Ya, oke. Oke, Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan, tadi saya mau persilakan dari boleh Pak Mono, silakan Pak Mono. Sorry, ya. Baik. Terima kasih Pak Taufik, ini masukan aja buat lembaga ya. Kita kan punya triple 95 sekarang kan gitu ya. Artinya kalau sekarang kan berarti 95% audit status, dapat obat, terus PL, terus teksi gitu ya. Alangkah lebih baiknya kalau lembaga juga mengikuti apa namanya seperti itu juga gitu ya untuk targetnya. Nah kalau kita di kita untuk yang audit statusnya target 95%, tapi kalau di lembaga di komunitas nggak seperti itu, saya rasa kita agak sulit ya apa namanya mencapainya. Jadi saya rasa di lembaga juga harus punya target ya triple 95 juga. Nah misalnya contoh mungkin kalau penjangkauan sudah punya target gitu ya. Nah saya sih pengennya nanti populasi kunci yang dijangkau 95%-nya itu tes atau dirujuk gitu ya. Karena kan kita sekarang sudah punya OFT gitu ya. Jadi ketika popkunnya susah diajak ke layanan, ya udah tawarin OFT aja kan bisa, ketika dijangkau bisa sekalian OFT gitu ya. Jadi harapannya sih bisa 90% yang dijangkau itu dilakukan perujukan, baik itu di tes dan di layanan maupun menggunakan OFT, dan kalau positif atau reaktif baru dirujuk ke layanan lagi. Nah, itu yang seperti pertanyaan saya pertama tadi, apakah target rujukan itu sesuai dengan data penjangkauannya. Misal nih target penjangkauan 100, ternyata yang dijangkau 120. Nah, targetnya rujukan itu apakah melihat dari angka 100 atau melihat dari angka 120-nya itu, seperti itu Dr. Taufik. Jadi saya rasa ini mesti kita perbaiki lagi dan bisa punya target yang sama. Kita mengejar 95%, kenapa nggak di komunitas juga punya target yang 90% juga, seperti itu. Betul, terima kasih. Ya, jadi kalau saya tangkap Dr. Wono, maka presentasi yang ditampilkan oleh teman-teman nanti selain menampilkan capaian terhadap target, juga capaian tersebut terhadap target triple 95 berupa garis atau titik. Mungkin itu bisa mendorong kesadaran untuk mencapai triple 95. Begitu saya lihat. Ya, jadi tidak tabel target terhadap capaian terhadap target begitu, tapi juga capaian terhadap target tahun 2027 gitu. Kayaknya gitu. Mungkin bisa dimulai dari teman-teman di Dinas Kesehatan itu. Dan sudah, saya kira Dinas Kesehatan sudah mempresentasikan terhadap triple 95. Nah, mungkin ini yang kita dorong ke teman-teman di lembaga, cara presentasinya, Dr. Wono. Itu dalam pertemuan-pertemuan dengan lembaga itu kita bisa dorong. Itu juga bisa didorong melalui teman-teman di KPAK dalam pertemuan-pertemuan di kota masing-masing. Jadi apa yang diharapkan. Dari saya tidak ada lagi. Kalau tidak ada yang penting tadi saya ingatkan di sini yang hadir Ahmad Nuryuni, nanti tolong dibantu juga khususnya untuk Jakarta Timur terhadap capaian 22 untuk 2023 gitu. Juga teman-teman dari KPAK silakan berkoordinasi khususnya pada acara yang namanya case conference ya Mas Edo ya. Case conference kalau saya tidak salah dengar tadi mengajak KPAK juga supaya teman-teman bisa hadir. Ya Pak Taufik. Gitu. Baik, kalau tidak ada lagi, saya persilakan Dr. Rahmat Haji Pramono untuk bisa memberikan
pandangan, arahan secara umum terhadap pertemuan kali ini yang khusus kita kepada teman dari YPJ yang sebagai SSR untuk MSF dan transgender, SR-nya YPI dan PR-nya adalah Spiritia. Silakan Dr. Pramono dari Dinas Kesehatan. Ya baik, terima kasih Dr. Taufik. Terima kasih Mas Edo dari YPJ dan timnya ya yang sudah memberikan paparannya, dan ini merupakan tugas kita bersama ya, hasil kerja keras dari teman-teman Mas Edo dari YPJ di tahun 2022 kemarin gitu ya. Kalau kita lihat dari data IHA sekarang bahwa ODIF ini sekarang paling berisiko itu dari populasi kunci LSL, dan sepertinya populasi LSL juga mulai meningkat juga ya. Jadi kami punya harapan besar kepada komunitas LSL ini bisa bekerja lebih giat lagi agar populasi LSL di DKI Jakarta ini bisa dijangkau semua gitu ya, baik yang ada di aplikasi maupun ada yang hidden gitu ya, yang cuma ikut party atau apapun. Kita sih berharap teman-teman bisa menjangkau mereka dan mengajak mereka untuk testing, baik itu testingnya di layanan kesehatan maupun testing menggunakan OFT ya. Dan kami sih nggak ada masalah ya teman-teman mau ya udah kita gerakin OFT yang banyak, yang nggak masalah, yang penting tetap ya SOP-nya teman-teman coba ajak dulu ke layanan, kalau nggak mau baru di OFT kan gitu ya. Dan kita pun kemarin ketika pertemuan SPM juga dari Epic menyatakan bahwa OFT masih cukup banyak ya di Epic yang bisa diberikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa dari penjangkauan ke rujukan cukup banyak yang lost. Nah ini kita sudah punya OFT, kenapa nggak kita optimalkan penggunaan OFT-nya ini gitu ya. Kalau memang masih banyak populasi kunci yang sudah kita temukan dan tidak mau dirujuk, ya gunakanlah OFT ini untuk pemeriksaan seperti itu. Dan kalau hasilnya reaktif, ini bisa lebih memperkuat bahwa mereka tuh berisiko tinggi dan mereka kemungkinan reaktif HIV, walaupun kalau OFT-nya reaktif belum tentu positif ya, tapi ada kemungkinan besar gitu ya. Jadi kita di sini sangat berharap dengan populasi kunci LSL ini, karena ini populasi yang cukup besar yang menjadi resiko tertinggi di HIV gitu ya. Dan selain itu, selain penjangkauan juga KIE untuk PrEP, untuk kondom juga mohon ditingkatkan lagi agar dari populasi komunitas LSL ini bisa terjaga ya, nggak ketularan HIV. Kita sudah banyak, kondom kita punya banyak, PrEP kita juga ada gitu ya. Jadi kita berharap teman-teman juga edukasi buat populasi-populasi kunci yang masih negatif bisa diedukasi untuk ke arah KIE-nya. Jadi benar-benar kita bekerja itu komprehensif, mulai dari menjangkau, kalau bisa yang semua dijangkau di tes ya, tesnya kalau nggak mau ke layanan ada OFT gitu ya. Terus kalau ternyata dia negatif, edukasi untuk kondom, edukasi untuk PrEP. Jadi benar-benar kita komprehensif, dan kalau ternyata dia reaktif atau positif diarahkan ke PDP gitu ya untuk ARV-nya. Dan sekarang kan ARV kita sudah menggunakan TLD juga yang tidak ribet gitu ya. Dan sekarang kalau memang dia kendalanya dengan pekerjaan, kita bisa multi-month dispensing, bisa diberikan lebih dari 1 bulan, jadi mereka nggak harus setiap bulan datang ke layanan. Dan yang terakhir teman-teman, kami juga berharap buat teman-teman dari YPJ yang punya dampingan ODIF, kita berharap juga teman-teman bisa mengajak para ODIF ini untuk periksa viral load juga ya, periksa viral load, karena kita sudah cukup, karena perasaan kita sudah sangat memadai untuk periksa viral load, tapi sayang masih banyak ODIF yang belum periksa gitu ya. Dan diperiksa itu harus setiap tahun ya teman-teman. Ada ODIF yang sama sekali belum pernah periksa ada, dan sekarang harus diulang lagi setiap tahunnya. Kalau keluhannya adalah bekerja, ya mereka bisa
kan bisa mengambil mengambil samplingnya ketika ngambil ARV. Kalau memang dia nggak bisa, saya ngambil ARV cuma sebentar, habis itu balik kantor, ya luangkanlah 1 hari atau minta cuti 1 hari agar mereka bisa mengambil sampel hanya sekali setahun kok, nggak sering-sering, agar mereka bisa mendapatkan pemeriksaan viral load ini. Mungkin itu Dr. Taufik. Terima kasih kepada KPA juga yang sudah melaksanakan kegiatan pada hari ini. Baik, terima kasih banyak Dr. Rahmat Aji Pramono dari Dinas Kesehatan. Kita akan segera mengakhiri acara saya hari ini, tapi saya ingin mengingatkan Bapak Ibu, pada hari Senin tanggal 13 Maret kita akan bertemu dengan teman-teman dari Yayasan Pelita Ilmu dengan pokok bahasan tentang pendampingan, loss to follow up, dan peer support. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Debbie. Indrati, Bu Indrati, maaf Bu Indrati, maaf. Terima kasih Dr. Taufik atas waktunya. Baik Bapak dan Ibu, jadwal terakhir adalah kita akan diberikan rekomendasi oleh Bapak Iwan sebagai Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi KPAP DKI Jakarta. Kepada Bapak Iwan, waktu saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih pada Mas Edo atas presentasinya pada siang ini. Jadi kita perlu berikan aplaus atas apa yang sudah disampaikan. Datanya cukup lengkap dan terima kasih juga Dr. Taufik yang sudah mengarahkan tadi diskusinya sehingga pembahasannya menjadi fokus. Kemudian terima kasih juga kepada Dr. Mono atas uraian-uraian permasalahan yang kita hadapi saat ini. Rekomendasi yang kami usulkan sebenarnya itu yang pertama itu tadi yang kita diskusikan persoalannya. Kenapa persoalan ini ada terus sejak kita mulai melakukan program fast track di 2016? Itu ya, selisih yang sangat besar atau penurunan yang sangat tajam antara jumlah yang dijangkau, kemudian yang eligible, baik eligible untuk dites maupun eligible untuk dirujuk, kemudian yang dites atau yang dirujuk. Itu angkanya cukup, penurunannya cukup besar gitu ya. Jadi kalau saya amati pada 5 tahun dari 2016 itu kita belum pernah bisa mencapai angka di atas 60% dari jumlah yang eligible kemudian yang bisa dites. Rata-rata antara 40 sampai ya 55% saja. Nah ini kan menjadi pertanyaan yang serius gitu ya. Masa kita tidak berdaya untuk menghadapi ini? Jadi perlu barangkali kita akan usulkan pada forum ini untuk membuat forum khusus FGD mulai gitu. Karena apa? Karena ini tidak hanya dihadapi oleh IPJ aja, hampir semuanya, bukan hampir seluruh LSM yang telah melakukan penjangkauan itu datanya seperti itu. Jadi jumlah yang dijangkau, kemudian jumlah yang eligible itu sekitar 80 atau 70, kemudian yang mampu untuk dilakukan tes itu tidak lebih dari separuhnya. Jadi angkanya memang seperti itu. Nah, kemudian masih dihadapi lagi dari jumlah yang dites, kemudian jumlah yang positif itu tidak semuanya bisa masuk ke perawatan atau masuk ke pengobatan ARV. Jadi banyak juga yang harus di situ gitu ya. Jadi ini perlu juga saya mengusulkan
pada teman-teman pada pertemuan siang ini untuk kita buatkan diskusi khusus atau FGD gitu ya, bentuknya FGD khusus membahas ini pada semua kita undang teman-teman semuanya, terutama mereka-mereka yang bertugas sebagai PL gitu ya, karena mereka tahu persis persoalannya. Itu kemudian yang kedua, ini kita sampaikan juga Dr. Mono, jumlah LSM dari tahun ke tahun terus naik, angkanya cukup besar. Kemudian positif rate-nya juga sangat tinggi dibandingkan dengan populasi kunci yang lain. Apa tidak ada jalan lain gitu ya? Di samping kita mengobati, juga ada upaya untuk shifting perilaku gitu ya, perubahan perilaku untuk bisa secara tahap demi tahap untuk meninggalkan terutama LSL-nya ini gitu. Jadi tidak hanya kita berupaya terus mengejar supaya mereka mampu diobati, tapi juga perlu juga diarahkan untuk mereka bisa berubah perilakunya. Dan kami tahu hampir di semua puskesmas kecamatan ya ada teman-teman psikolog barangkali yang bisa juga membantu kegiatan ini. Itu jadi 2 rekomendasi itu aja yang perlu. Kemudian untuk GPI cukup rinci kegiatannya, kegiatan yang dilakukan dari mulai rapat koordinasi, terus ada door-to-door, case conference, ada monitoring dan coaching hotspot, ada pertemuan rutin, ada melakukan kegiatan, kemudian merujuk untuk melakukan akses pet, kemudian sudah ber-MOU, itu yang penting juga, sudah ber-MOU dengan semua puskesmas yang ada di DKI Jakarta. Nah ini barangkali bisa ditularkan kepada teman-teman LSM yang lain. Nah untuk itu pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Mas Edo, Pak Taufik, Dr. Mono, dan rekan-rekan saya di KPAP maupun di KPAK yang sudah banyak membantu untuk memberikan masukan. Dan tentunya dengan LSM-LSM lain yang diundang untuk bisa berdiskusi pada siang sampai sore ini. Maka tidak ada kata lain kecuali kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin karena kegiatan ini bisa berlangsung secara baik, secara khusus, secara fokus, fokus pembahasannya, sehingga diharapkan kita akan menemukan jalan keluar terhadap persoalan-persoalan tadi yang kita bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Iwan. Ya, Pak Iwan, izin kita untuk foto bersama dulu, Pak Iwan, Dr. Dan Kak Edo. Silakan teman-teman, Bapak Ibu dibuka layarnya untuk kita foto bersama. Mbak Debbie silakan. Oke. Semuanya untuk membuka layar HP masing-masing untuk kita foto bersama. Sudah? Siap? Ya, 1, 2, 3. 3-0 boleh, Pak Iwan, Dr. Taufik, izin Dr. Mono. Oke, terima kasih banyak kepada Dr. Taufik, Pak Iwan, dan Kak Edo sebagai narasumber. Dr. Mono, terima kasih banyak atas ikutannya, join dukungannya hari ini. Dan kepada Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mas Edo.